Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang saya beri judul update story-nya sebelum naik ke sorga. Biasanya kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita ngupdate dulu gitu ya, update story gitu. Atau mungkin kita buat status siap-siap atau packing gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat kenaikan Tuhan Yesus yang saya bawakan dalam judul story-nya Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Jadi gambar medsos di situ hanya pemanis, ya. Karena zaman Tuhan Yesus nggak ada media sosial ya. Itu hanya pemanis ya. Gambar hanya pemanis. Saudara-saudara, saya rasa kita semua orang tua akan sangat setuju dengan pesan-pesan seperti ini, atau pernah waktu kecil mendapatkan pesan seperti ini, bahkan sebagai orang tua pernah memesankan seperti ini kepada anak-anak kita. Coba dilihat gambarnya. Ya, ini ya. Harap matikan kompor, air dan listrik sebelum tinggalkan tempat, ya kan? Jangan lupa kalau nanti keluar rumah, cek air, cek kompor, cek listrik. Ada satu yang kurang situ, cek apa? Setrika. Ya kan? Jadi harus dicek semua. Saya ingat itu waktu kalau saya mau keluar rumah gitu ya, mama saya selalu ingatin, selalu cek air, kompor, listrik, setrika, itu harus dicek semua. Pastikan semua sudah off, baru bisa keluar rumah. Dan yang pastinya juga, gambar berikutnya, jangan lupa kunci jendela, tutup pintu, jangan sampai nanti maling masuk gitu kan. Jadi dipastikan semua. Lupa tidur, jangan lupa juga kunci pintu sebelum tidur ya. Jangan sampai nanti malingnya dapat jalan tol gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia beri beberapa pesan. Kalau pakai bahasa kekinian, seandainya kita bayangkan Tuhan Yesus tuh pakai medsos. Jadi dia sebelum naik ke surga, dia update story dulu nih. Ini Tuhan Yesusnya milenial nih. Dia update story dulu. Ya, dia update reel. Dia chat murid-muridnya atau dia ngobrol sama murid-muridnya di entah di DM Instagram atau di WA atau di mana saja. Dia kirim pesan penting, entah itu melalui postingan atau chat pribadi, japri atau di grup murid-murid. Kirim sebuah postingan untuk sama-sama kita sebagai murid-muridnya pelajari, perhatikan dan lakukan. Apa saja postingan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga dan yang harus kita pelajari, perhatikan dan lakukan. Hari ini saya beri 3 ya, biasanya 2, sekarang 3. Balik ke normal. Oke, yang pertama, Tuhan Yesus kasih tahu bahwa dia naik ke sorga itu menyediakan tempat bagi kita. Yang pertama, dia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Jadi saudara bayangin ya, Tuhan Yesusnya di zaman saat ini dia pakai HP gitu kan. Oke, sebentar lagi saya naik ke sorga, tapi saya posting dulu nih. Dia posting, nanti kamu lihat aku naik ke tempat di mana sebelumnya aku berada. Wes, keren ya. Jadi semua murid-murid yang baca postingannya, wih, maksudnya apa ini gitu ya. Orang-orang yang lihat realnya Tuhan Yesus, maksudnya apa ini? Karena dia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Dan postingan atau reel dari Tuhan Yesus ini menegaskan soal praeksistensinya, bahwa dia memiliki keberadaan sebelum dia lahir. Praeksistensi. Saudara-saudaraku, dalam sebuah kesempatan Tuhan Yesus pernah menganalogikan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Roti hidup itu artinya dialah yang memberi kehidupan kepada manusia. Siapa yang tidak makan roti adalah daging dan minum darahnya, itu tidak akan memiliki kehidupan kekal. Wah, diajarin jadikan. Saya rasa pikiran orang-orang yang tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus sama seperti pikiran beberapa orang yang ada di situ saat itu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan pengajaran itu sulit diterima oleh murid-muridnya.
Sehingga beberapa di antara mereka itu mengundurkan diri. Wah, masa kita diajarin jadi kanibal nih? Akhirnya mereka mengundurkan diri gitu. Nah, dalam kesempatan itu pula Tuhan Yesus kemudian posting suatu postingan. Dia chat, dia posting set gitu. Dia kasih tahu gini, kalau kayak gitu aja kamu nggak percaya soal makan daging dan minum darah itu, bagaimana nanti kamu melihat anak manusia yang saya beri keterangan situ yang adalah roti hidup itu naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Kamu nanti lebih heran lagi. Kamu makan dagingnya, minum darahnya, tapi dia masih hidup dan dia naik lagi ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Gimana? Kalau makan daging, minum darah saja kamu nggak bisa terima, gimana kamu nanti lihat dia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Nah, itu yang kan sudah. Itu kita bisa baca di Yohanes 6 ayat 60 sampai 62. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Sesudah mendengar kata-kata Yesus itu, banyak di antara pengikutnya berkata, pengajaran ini terlalu berat. Siapa yang dapat menerimanya? Maksudnya makan roti dan minum darah itu. Ayat 61. Yesus sendiri tahu bahwa pengikut-pengikutnya mengomel, tuh ngomel ya. Mungkin mereka buat grup sendiri gitu. Maksudnya rabi itu apa sih? Gitu kan. Mereka buat grup sendiri, Tuhan Yesus dikeluarin dari grup itu. Maksudnya apa ini toh? Mereka ngomel, ngedumel di situ tentang hal itu. Maka Tuhan Yesus berkata, apakah kalian tersinggung karena kata-kata itu? Dia lihat ini kok mukanya murid-muridnya beda-beda ini sudah ya. Sudah mulai ada yang muka kecut, ada yang muka penuh tanya gitu, ada yang muka kasihan gitu. Apakah kalian tersinggung karena kata-kata itu? Bagaimana jadinya nanti kalian melihat anak manusia naik kembali? Perhatikannya, naik kembali. Jadi bukan naik pertama kali, tapi naik kembali ke tempatnya yang semula. Itu sebabnya dalam doktrin Kristus kita mempercayai Tuhan Yesus itu punya praeksistensi. Saat itulah kita mengerti bahwa dia juga adalah Elohim Yahweh. Nah, ini terkait pengajaran monoteisme di hari Rabu, saudara ya. Ada pengajar monoteisme satu mutlak yang mengatakan Tuhan Yesus bukan Elohim Yahweh. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak punya praeksistensi. Tuhan Yesus baru hadir di muka bumi ketika lahir dari rahim Maria. Nah, itu salah, itu tidak tepat. Jadi Tuhan Yesus praeksistensinya apa? Keberadaan sebelum dia lahir, dia sebagai roh anak tunggal Bapa atau roh Allah anak. Anak inilah, pribadi anak inilah yang berinkarnasi menjadi manusia, bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi sang anak. Nah, waktu roh Allah anak mengenakan daging manusia, itulah yang disebut inkarnasi Natal. Dan di dalam perjalanan hidupnya dia mati dan bangkit, kemudian dia naik ke sorga, naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Menariknya di situ disebutkan anak manusia. Ya, kalau anak manusianya itu tidak punya praeksistensi, maka dia tidak bisa dikatakan naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Benar nggak? Karena dia baru ada di muka bumi setelah lahir dari rahim Maria, benar kan? Jadi dia tidak bisa disebut naik kembali ke tempatnya semula. Maka dia harus seorang pribadi, sesosok pribadi yang berasal dari atas. Makanya disebut roti hidup yang turun dari sorga. Kalau dia disebut Tuhannya, ya, Tuhan naik kembali ke tempat di mana dia naik sebelumnya berada, ke tempatnya semula, maka dia pasti roh Allah anak itu. Roh Allah anak itulah yang naik ke tempatnya yang semula. Sehingga anak manusia di situ jelas menunjukkan ketuhanan, keilahian, kealahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oke. Lalu kita bawa ke hidup kita. Tadi itu kan doktrinal, saudara ya. Terus gini, kita nanya, apa pentingnya sih perkataan Tuhan Yesus gitu? Kenapa sih Tuhan Yesus posting kayak gitu? Ya kan, seringkali kan kalau orang update status kita tersinggung gitu kan. Padahal dia nggak nyinggung kita. Tapi kita tersinggung gitu.
Mungkin dia lagi suka aja posting gitu, tapi kita tersinggung gitu kan. Ada orang update dia pergi wisata, terus kita yang tersinggung. Banyak pergi wisata gitu, padahal belum bayar utangnya. Kok kita ngurus postingan orang gitu kan. Nah sekarang kita mau urus postingannya Tuhan Yesus nih, kita mau kepoin tuh kan. Apa pentingnya perkataan Tuhan Yesus untuk kita? Kenapa dia bilang sebelum dia naik ke sorga dia posting, nanti kamu lihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Nah kenapa itu penting? Postingan itu pasti penting. Kan Tuhan Yesus nih guru maha bijaksana, dia pasti nggak posting sembarangan kan? Nggak kayak anak-anak zaman now yang sedikit-sedikit posting ya, nggak pakai baju posting, nari joget-joget posting gitu ya, mandi lumpur posting gitu kan. Postingnya sembarangan gitu, kayak nggak ada faedahnya, tapi bisa hasilkan duit juga sih. Gitu. Nah sekarang kita melihat postingannya Tuhan Yesus nih. Waktu dia posting, nanti kamu lihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Pentingnya apa? Signifikannya dalam hidup kita itu apa? Itu penting karena berkaitan dengan siapa yang kita percayai. Ketika Tuhan Yesus posting ya, dia ketik nanti kamu lihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Itu penting untuk kita tahu siapa sih dia ini. Ternyata dia adalah sosok yang turun dari sorga, bukan yang baru ada di muka bumi. Jadi ini berkaitan dengan identitas siapa yang kita percayai. Itulah yang kita mengerti dalam kitab Yohanes pasal 1, dia adalah Logos. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara ingat dalam pelajaran monoteisme saya pernah ajarkan kepada saudara, grafiknya huruf U. Dia dari sorga turun ke bumi, inkarnasi sampai kelahiran. Dia melayani lalu dia mati bangkit mulai naik ke sorga. Jadi grafiknya huruf U saudara. Yohanes pasal 1 itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu firman itu datang, terang yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia. Oke, dia turun. Yohanes bukan terang itu, tapi Tuhan Yesus yang terang. Dia turun sampai firman itu menjadi manusia diam di antara kita. Jadi itu grafik huruf U yang bawah ini. Lalu dia naik lagi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dalam teks aslinya yang ada ke pangkuan Bapa. Dia kembali kepada Bapa. Dari awal di sorga bersama dengan Allah, dia turun menjadi manusia, dia naik. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Yohanes 1 ayat 18, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang telah menyatakan Bapa kepada kita. Maka dia ada kembali ke pangkuan Bapa. Jadi grafiknya huruf U. Itu penting, itu kristologi yang penting saudara. Siapa Tuhan Yesus? Ingat huruf U. Dia Allah, dia turun, dia kembali, itu huruf U-nya. Nah, saudara-saudara, sama seperti pesan, jangan lupa matiin kompor ya. Maka sebenarnya postingan Tuhan Yesus tuh mau kasih tahu kita, jangan lupa bahwa makanan rohani atau doktrin atau pengajaran yang benar itu akan selalu dari sorga, bukan roti hidup yang baru ada di muka bumi. Jadi makanan yang sehat itu selalu berlandaskan, selalu dialaskan, selalu dimulai dari pengajaran tentang Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu fundamental, strict sekali di dalam Alkitab. Maka kalau ada pengajaran yang mengatakan Tuhan Yesus bukanlah Allah yang menjadi manusia, jelas itu pengajaran yang tidak benar dan harus ditegaskan itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu penting karena berkaitan dengan identitas. Nah, saudara-saudara, selanjutnya seperti mengingatkan, jangan lupa kunci pintu dan jendela. Perkataan Tuhan Yesus itu mengingatkan, ingat ya, kunci identitasku adalah akulah yang pernah turun dari sorga dan naik kembali ke sana. Jadi itu pentingnya postingan Tuhan Yesus untuk kita.
Sehingga kalau kita mendengar pengajaran-pengajaran yang begitu ragam di akhir zaman ini, mengatakan Tuhan Yesus bukanlah Allah yang jadi manusia, itu jelas salah, tidak tepat. Karena postingan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memberikan clue, memberikan kunci kepada kita bahwa kunci identitasnya adalah roti hidup yang turun dari sorga. Dia adalah pribadi yang turun dari sorga dan dia kembali ke sana. Amin, saudara-saudara. Itu seolah-olah Tuhan Yesus mau kasih tahu, jangan lupa ya, kunci pintu, kunci jendela sebelum pergi. Maka sebelum engkau mendengar berbagai pengajaran, kamu harus kunci dulu rapat-rapat. Kunci dulu pintu, jendela rapat-rapat. Jangan sampai masuk pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan dikunci dengan apa? Dikunci, di-lock dengan pengajaran dasar bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang membedakan kekristenan dari yang lainnya. Dan implikasinya ke doktrin Allah Tritunggal. Makanya kekristenan itu ciri khasnya adalah Allah Tritunggal. Itu otak dari segala pengajaran doktrin Kristen, saudara. Nah, itu pentingnya untuk kita, supaya kalau di zaman sekarang ini kita mendengar berbagai rupa pengajaran, kita harus sudah mengunci pintu dan jendela hati kita. Jangan biarkan pengajaran yang menentang Yesus adalah Allah yang jadi manusia masuk ke dalam rumah hati kita ini, saudara. Yohanes 17 ayat 4-5, terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus masih tetap berdoa, Bapa, aku sudah memuliakan engkau di dunia ini melalui semua pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang pekerjaan itu sudah selesai. Jadi sekarang biarlah Bapa membawa aku kembali ke dalam kemuliaan yang sudah kita nikmati bersama sebelum dunia diciptakan, ya kan? Tuhan Yesus sendiri ngomong, bawa aku kembali Bapa ke dalam kemuliaan yang sudah kita nikmati bersama sebelum dunia diciptakan. Inilah pribadi Bapa dan pribadi anak itu, saudara. Maka jelas bahwa postingan Tuhan Yesus bahwa dia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada, itu penting menjadi dasar kita bisa mendengar pengajar-pengajar di sekitar kita. Kalau dia sudah mengajarkan yang berbeda dari apa yang Tuhan Yesus posting 2000 tahun yang lalu, maka kita bisa tidak mendengarnya lagi. Nggak usah lagi dengar pengajaran seperti itu, saudara, karena itu pasti akan menuju kepada kebablasan. Oke, saudara-saudara, yang kedua, apa postingan Tuhan Yesus? Apa update story Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga? Jadi setelah dia lihat viewernya banyak, Tuhan Yesus posting lagi nih. Wah, semangat dia posting nih, banyak viewernya ya. Nggak seperti Pak Pendeta Moisak, kalau posting nggak ada yang nonton gitu ya. Paling Pak Rahman yang like di Facebook. Tuhan Yesus update lagi nih. Dia update story lagi. Dia naik untuk menyediakan tempat bagi kita, gitu kan? Aku posting lagi ya. Tadi aku posting aku naik ke tempat di mana sebelum aku berada. Sekarang aku kasih tahu tujuannya aku naik. Aku naik untuk menyediakan tempat bagimu. Dan itu sekaligus kasih tahu kita bahwa dia nanti balik lagi untuk jemput kita. Dia pergi bukan seperti Bang Toib yang nggak pulang-pulang. Dia pergi untuk balik lagi, dan balik lagi bukan untuk tinggal sama kita di sini, tapi bawa kita untuk tinggal di sana. Nah, itu maksudnya, saudara. Yohanes 14 ayat 1, kita baca yuk. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat selanjutnya, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kenapa dia naik ke sorga? Dia menyediakan rumah bagi kita. Dalam Efesus 2 ayat 6, secara de jure atau secara status, Rasul Paulus ungkapkan begini, kita baca yuk.
1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Jadi dia dan memberikan itu dalam bahasa Yunaninya telah memberikan. Jadi sebuah bentuk yang telah selesai gitu ya. Jadi di dalam Kristus Yesus Bapa telah membangkitkan kita dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Itu yang disebut jaminan keselamatan, saudara. Jadi begitu kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus. Allah Bapa memberikan kita tempat bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga. Dan menarik, kata memberikan tempat bersama-sama di situ adalah dalam bahasa Yunaninya sukatiso. Sama-sama bilang sukatiso ya. Bukan suka tisu, bukan. Suka tiso ya. Kalau suka tisu itu beda lagi. Suka tiso ya. Nah, suka tiso itu artinya duduk bersama, sit together. Nah, itu gambarannya di dalam konteks bahasa Yunani, sukatiso itu memberikan tempat itu seperti kita memberikan kursi di perusahaan. Jadi ada sebuah company, misalnya company tekstil di zaman Yunani saat itu, kalau dia lihat ada orang yang bagus, dia berikan tempat untuk kedudukan sebagai manajer kah, atau sebagai supervisor kah, atau sebagai pengawas gitu, atau sebagai OB mungkin, atau sebagai yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi dia berikan tempat. Itu yang disebut sukatiso. Maka ketika Rasul Paulus tulis Bapa memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga, maka Bapa itu memberikan kursi di company, di perusahaan kerajaan Allah itu. Dan ini jelas menunjukkan adanya jabatan-jabatan, saudara. Yang implikasinya secara sederhana adalah ada tingkatan upah. Semua bilang tingkatan upah, ya kan? Secara sederhana saja selalu saya katakan kepada saudara, apakah upahnya Rasul Paulus sama dengan upah penjahat di samping salib Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus bilang hari ini bersama aku di Firdaus? Sama? Nggak sama lah, ya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa dua-duanya masuk surga, tapi ada upah yang berbeda. Nah, itu yang disebut sukatiso, saudara. Memberikan tempat-tempat. Dan tempat-tempatnya itu dalam bentuk jamak. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris disebut gini, saudara. Ya. And had raised us up together and made us sit together in heavenly place. Place itu dalam bentuk jamak ya. In Christ Jesus. Dan telah membangkitkan kita bersama-sama dan mendudukan kita bersama-sama di tempat-tempat surgawi dalam Kristus Yesus. Makanya surga aja itu sudah jamak, samayim ya. Jadi ada tempat-tempat surgawi di dalam Kristus yang sudah disediakan bagi kita orang-orang percaya. Oke, di next. Saudara perhatikan ya, ada bentuk jamak dari Yohanes maupun Efesus. Tadi Tuhan Yesus bilang banyak tempat tinggal di rumah Bapakku. Rasul Paulus sebut di tempat-tempat surgawi Bapa menempatkan kita bersama dengan Kristus. Pada titik ini kita ngerti kalau ada tingkatan upah yang berbeda di sorga. Besar kecilnya rumah kita, tempat tinggal kita di sorga sangat bergantung dari kelakuan kita setiap hari. Jadi saudara mau rumah besar nggak di sorga? Yang penting masuk sorga Pak, biar rumahnya kecil. Selama-lamanya loh. Ingat loh, selama-lamanya loh. Yang penting masuk surga Pak, biar jadi tukang sapu gitu. Ingat loh, selama-lamanya loh. Bukan 10-2 tahun loh itu. Jadi besar kecilnya rumah kita di sorga sangat tergantung dari kelakuan kita setiap hari. Itulah keadilan Tuhan, saudara. Maka ketika Tuhan Yesus bilang, atau ketika Tuhan Yesus posting, dia update reel, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, implikasinya untuk kita apa? Kaitannya untuk hidup kita apa? Maka saya harus berkelakuan sebaik-baiknya seperti kehendak Allah, supaya tempat yang disediakan untuk saya itu
gede. Amin, saudara-saudara. Jangan saudara berekspektasi kecil, yang penting masuk surga. Ya, kita ini berjuang untuk meraih upah dan menjadikan itu sebagai suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Wahyu 22 ayat 11, firman Tuhan katakan gini, kita baca yuk. 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tentu Tuhan tidak memerintahkan orang melakukan yang jahat. Ayat itu bermaksud bahwa kelakuanmu baik atau jahat ada konsekuensinya. Jadi kalau kamu jahat sekalian gitu, jangan tanggung-tanggung. Kalau kamu mau baik sekalian, kamu mau benar sekalian, serius di situ. Karena setiap tindakanmu ada konsekuensinya. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya Wahyu 22 ayat 12 firman Tuhan katakan gini lagi, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Maka pastikan tindakan hidup kita adalah tindakan yang menyenangkan hati, yang akan memberi kita rumah di sana. Amin, saudara. Oke, itu postingan kedua. Lalu Tuhan Yesus jalan-jalan lagi, dia lihat, tambah banyak viewernya ini. Tambah banyak like-nya ini kan. Ada yang kasih super love gitu, ada yang bunyi botak gitu, botak gitu kan. Bunyi like Facebook itu kan botak gitu kan. Petak gitu. Lalu dia posting lagi nih, kalau gitu sekarang saya posting lagi nih. Dia postingan ketiga, bahwa kenaikannya untuk mengutus Roh Kudus. Lalu dia kasih di bawahnya gitu ya, bahwa kenaikannya itu lebih berguna daripada dia tinggal. Kenaikannya itu lebih berguna daripada ia harus tinggal secara fisik di dunia ini. Wah, tambah bingung lagi murid-muridnya. Maksudnya apa guru ini? Lalu mereka posting di grup mereka sendiri yang mereka pikir Tuhan Yesus nggak tahu gitu. Padahal Tuhan Yesus tahu. Aku punya grup sendiri kan. Dia buat grup sendiri, murid-murid lalu tanya-tanya nih gitu. Maksudnya guru tuh apa posting kayak gitu tuh? Yohanes 16 ayat 7, mari kita baca saudara ya. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi menarik ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu dia buat beberapa postingan tuh yang membuat orang kayaknya dia mau pergi nih. Kayaknya dia mau ke suatu tempat ini. Kenapa postingannya? Kamu nanti lihat aku naik ke tempat di mana sebelumnya aku berada. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu yang ketiga postingannya adalah lebih berguna aku pergi daripada aku tinggal. Jadi murid-murid mendapat apa yang disebut persiapan hati. Begitulah pemimpin yang baik, saudara. Dia mempersiapkan murid-muridnya untuk satu kali aku nggak ada, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Amin, saudara-saudara. Nah, kata lebih berguna itu dalam bahasa Yunaninya sumpero. Sumpe, hero banget lu gitu ya. Bukan. Lebih berguna itu sumpero gitu ya. Sumpero itu artinya to be profitable, menjadi menguntungkan, atau to contribute, sangat berkontribusi, atau menjadi berkontribusi kalau aku pergi. Menjadi menguntungkan untukmu kalau aku pergi. Kenapa? Karena ketika aku pergi, Roh Kudus akan datang. Dalam Efesus 4 ayat 10, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menarik sekali perspektif yang diungkapkan Rasul Paulus di situ. Kita baca.
Dan ia yang sudah turun itu ialah juga yang naik sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, jauh lebih tinggi dari semua langit. Ingat, dalam pemikiran kuno, dewa tertinggi itu di tempat yang paling tinggi. Jadi dia paling sakti. Makanya Rasul Paulus pakai bahasa kayak gitu. Ialah yang naik ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit. Dan just info saja saudara, di dalam konsep kultus kekaisaran Romawi, karena agama yang berlaku saat itu adalah kultus kekaisaran Romawi, saudara. Salah satunya adalah menyembah kaisar selain menyembah dewa-dewa. Nah, kaisar-kaisar itu dianggap sebagai dewa. Waktu kaisar itu mati, saudara, dia menjadi dewa. Nah, ada kaisar hidup yang mengklaim diri sebagai dewa. Itu sudah kelewatan dalam agama kultus kekaisaran, itu sebenarnya sudah terlalu kelewatan. Nah, kepercayaan dasarnya adalah begitu kaisar mati, dia menjadi dewa. Itu kepercayaan di kekaisaran Romawi saat itu. Jadi mati jadi dewa. Makanya khotbah Petrus di Kisah Para Rasul itu, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Raja dan Mesias. Itu terkait dengan kepercayaan kekaisaran Romawi saat itu. Jadi memang Tuhan Yesus mati, dia jadi Tuhan. Tuhan di situ lebih kepada Raja karena memang dia sudah ilahi, saudara. Dan Kristus Mesias yang dijanjikan itu berhubungan dengan itu. Nah, kembali ke sini. Jadi kekaisaran Romawi itu percaya ketika kaisar mati, dia jadi dewa. Dan salah satu tandanya adalah ada bintang di langit yang mereka lihat. Jadi kalau mereka kremasi kaisarnya yang mati, ya, kalau ada bintang lewat, maka dipercayai kaisar itu sudah melewati langit dan menjadi dewa. Itu kepercayaan kekaisaran Romawi kuno saat itu, saudara. Dalam agama yang disebut sebagai kultus kekaisaran atau imperial cult, kultus kekaisaran. Jadi dewanya, kaisarnya dibakar dan mereka lihat bintang, apalagi kalau bintangnya lagi jalan gitu, itu dipercayai kaisarnya melintasi langit dan menjadi dewa di sana. Makanya Rasul Paulus pakai bahasa begitu, dia melintasi semua langit. Dan bukan cuma langit yang rendah, tapi langit yang tertinggi. Dia turun ke tempat yang paling rendah dan naik ke tempat yang paling tinggi, jauh melintasi semua langit. Dalam kitab Ibrani begitu juga, melintasi semua langit. Supaya apa? Supaya yang dianggap menjadi dewa tertinggi ini dapat memenuhkan alam semesta dengan kehadirannya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan dan seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Bukan berarti Tuhan sebelumnya tidak maha hadir. Ini merupakan sebuah bahasa yang menunjukkan ketika dia naik, dia mencurahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus dalam diri orang percaya menyebar ke seluruh dunia dan memenuhkan seluruh semesta ini dengan kehadiran Injil Kerajaan Allah. Jadi saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus naik secara fisik supaya kita, murid-muridnya, orang Kristen, dapat bekerja aktif secara fisik, meneruskan misinya menjadi saksi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8-9, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu menerima kuasa, kamu jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Tuhan Yesus naik secara fisik supaya kita meneruskan misinya. Itu yang Tuhan Yesus sebut begini waktu dia posting, kembali ke postingan nih karena judulnya update story-nya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus posting, aku pergi dan itu menguntungkan bagimu, itu membuat kamu untung, itu membuat kamu bisa berkontribusi bagi
dunia ini. Jadi kita dipanggil, dipilih, dan dikuduskan bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk melayani. Kita dipanggil, dipilih, dan dikuduskan bukan hanya untuk menjadi muridnya Tuhan, tapi untuk menjadikan orang lain muridnya Tuhan. Itu yang disebut to profitable. Itu yang atau to be profitable. Itu yang disebut to contribute. Karena kita dipanggil, dipilih, dan dikuduskan bukan hanya supaya jadi muridnya Tuhan, tapi supaya menjadikan orang lain. Dalam bahasa yang lebih luas, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dalam bahasa yang lebih relevan dengan hidup kita, menjadikan anak-anakmu, menjadikan orang-orang sekitarmu murid Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Kita dipanggil untuk itu. Kita dipanggil, dipilih, dan dikuduskan untuk digunakan oleh Tuhan supaya menjadi berguna bagi orang lain. Perhatikan permainan katanya di situ. Kita dipanggil, dipilih, dan dikuduskan untuk digunakan as a tool, sebagai alat oleh Tuhan supaya kita menjadi berguna bagi orang lain. Seperti palu-palu di tangan Tuhan, kita digunakan untuk berguna bagi orang lain. Seperti gergaji di tangan Tuhan, kita digunakan untuk berguna bagi orang lain. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya kita bisa jadi saksi, jadi berguna. Semua bilang, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya saya bisa jadi saksi dan berguna, yaitu memberikan kontribusi menguntungkan, saudara. To contribute, to be profitable, memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi orang lain, terutama bagi keselamatan mereka. Amin. Jadi kenapa Tuhan Yesus posting adalah lebih berguna, aku pergi, dan dengan aku pergi aku mengutus Roh Kudus supaya kamu bisa berkontribusi, memberikan keuntungan kepada orang lain. Jangan buat orang lain rugi, buat orang lain untung. Apalagi berkaitan dengan keselamatan mereka. So, saudara-saudaraku, pertanyaannya di akhir khotbah ini begini. Sudahkah kita lihat update story-nya Tuhan Yesus? Ada beberapa postingan Tuhan Yesus. Saya kasih tahu saudara hari ini 3 update story-nya Tuhan Yesus. Saudara bisa terjemahkan itu sebagai reel, postingan, story, apa saja. Sudahkah kita lihat update story-nya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga? Pertanyaannya sekarang, setelah dia naik ke sorga, maukah kita repost? Maukah kita forward story-nya Tuhan jadi story-nya kita? Maukah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk datang ke dunia ini dan menguntungkan orang lain, menjadi berguna bagi orang lain? Kita merepost, memforward kehidupan Tuhan Yesus jadi bagian dari story kehidupan kita. Saudara diberkati, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh kembali melihat update story Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dan firman-Mu ini memberikan kami refleksi, memberikan pertanyaan kepada kami, menantang kami untuk kami merepost, memforward kembali story Tuhan Yesus di dalam story kehidupan kami, di dalam reel, di dalam postingan kehidupan kami. Kami mau menjadi menguntungkan, to be profitable, dan to contribute, berkontribusi bagi orang lain, bagi keselamatan mereka. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi saksi yang setia, membawa misi Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.